Pada video sebelumnya, saya sudah membahas kriteria yang saya gunakan untuk memilih saham. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih rinci mengenai kriteria pertama yang paling penting, yaitu tentang utang dan likuiditas. Ini penting untuk menghindari kita berinvestasi ke emiten yang kinerjanya semakin turun atau bahkan bangkrut. Nah, bisa dilihat di contoh-contoh yang ini. Apalagi sekarang di masa pandemi COVID-19, banyak emiten yang mengalami kesulitan dalam membayar hutang. Nah, ini jadi emiten yang memiliki likuiditas yang bagus akan punya potensi lebih besar untuk bertahan dan akan lebih mudah untuk bangkit setelah pandemi ini berakhir. Dalam mengukur tingkat likuiditas suatu emiten, saya menggunakan beberapa rasio finansial. Nah, rasio finansial ini analoginya seperti kalau dalam kendaraan adalah rasio tingkat konsumsi bahan bakar dalam kilometer per liter. Jadi kita bisa mengatakan suatu mobil itu boros jika konsumsinya 5 km per liter atau lebih kecil dari itu, dan irit kalau konsumsinya 20 km per liter atau lebih besar daripada itu. Jadi dengan cepat, dengan rasio ini kita bisa menilai apakah suatu mobil itu boros atau irit, dan kita juga bisa membandingkan antara satu mobil dengan mobil yang lain. Nah, rasio finansial itu prinsipnya sama. Untuk mengukur tingkat likuiditas suatu emiten atau beban hutangnya, ada beberapa rasio finansial yang saya gunakan. Yang pertama adalah debt to equity ratio, kemudian cash ratio, quick ratio, current ratio, dan yang terakhir adalah EBITDA to interest coverage ratio. Nah, nanti akan saya bahas lebih rinci satu persatu juga dengan contoh-contohnya supaya lebih jelas. Debt to equity ratio atau DER. Rasio ini mengukur beban kewajiban atau liabilitas perusahaan dengan ekuitasnya. Nah, apa yang disebut dengan ekuitas? Jadi, ekuitas itu adalah bagian dari emiten yang menjadi milik pemegang saham. Jadi, kalau misalnya emiten ini dijual semua asetnya, kemudian hasil penjualan itu dibagikan untuk membayar kewajiban-kewajibannya, sisanya itu disebut dengan ekuitas. Sedangkan liabilitas atau kewajiban ini adalah yang harus dibayar emiten. Contohnya bisa dilihat, saya menggunakan PWON atau Pakuwon Jati. Ini emiten yang berada pada industri properti dan real estate ya. Bisa dilihat di sini ada liabilitas jangka pendek, ada utang-utang, utang pajak. Ini yang menarik, di sini ada penggantian perabotan dan perlengkapan hotel karena PWON juga memiliki beberapa hotel. Kemudian ada liabilitas jangka panjang, ada utang-utang juga ya. Jadi ini total liabilitas ini yang harus dibayar oleh emiten. Nah, DER itu dihitung dengan membagi total liabilitas dengan ekuitasnya. Nah, tentu tidak perlu kita hitung karena sudah disediakan oleh banyak situs dan aplikasi DER ini. Tapi ini kita bisa, dengan persamaan ini kita bisa lihat bahwa semakin besar DER ini semakin buruk ya. Semakin kecil semakin bagus. Walaupun memang ada beberapa industri yang DER-nya cenderung tinggi seperti bank. Jadi nanti kita penting untuk membandingkan DER ini di industri yang sama. Nah, jadi misalnya kalau ada perusahaan yang ekuitasnya 500 miliar, total liabilitasnya 250 miliar, maka DER-nya tinggal dibagi 250 dibagi 500, setengah atau 50%. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat beberapa emiten. Kita bisa bandingkan DER-nya. Ini emiten yang saya ambil adalah emiten di sektor properti dan real estate ya. Ada PWON, ada Bumi Serpong Damai, Alam Sutra, Agung Podomoro, dan
PP Property. Ini DER-nya. Saya urutkan dari yang terbaik. Jadi makin kecil ya, dari kecil ke besar. Nah, kita bisa lihat yang paling bagus adalah PWON dengan 53%, dan yang terburuk adalah PPRO ya, dengan 243. Ini artinya dia beban liabilitasnya itu hampir 2,5 kali dari ekuitasnya. Bagi saya sendiri, saya suka dengan emiten yang DER-nya lebih kecil dari 75%. Nah, tentu ini juga berbeda-beda bisa setiap investor. Ada beberapa emiten yang mungkin memang dalam masa ekspansi yang agresif sehingga DER-nya cenderung tinggi. Dan itu mungkin lebih bagus dibandingkan emiten yang terlalu konservatif yang DER-nya rendah. Nah, jadi tidak selalu juga DER tinggi itu buruk ya. Nah, berikutnya adalah cash ratio, rasio finansial cash ratio. Cash ratio ini mengukur sejauh mana emiten ini bisa menyelesaikan kewajiban jangka pendek dengan cash, gitu ya. Jadi kewajiban jangka pendek ini yang kira-kira harus diselesaikan dalam 1 tahun. Bisa dilihat lagi kembali contoh yang PWON. Nah, ini ada yang liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini yang menjadi fokus di rasio ini adalah yang jangka pendek. Dan kalau kita lihat persamaannya, ini yang digunakan adalah hanya cash. Ya, jadi lebih sempit dibanding yang tadi DER. Kalau DER itu semua ekuitas, sedangkan kalau yang cash ratio ini hanya cash saja. Jadi hanya cash dan hanya liabilitas jangka pendek. Jadi lebih ketat. Nah, kembali saya gunakan 5 contoh emiten properti yang tadi. Kalau kita lihat persamaannya, berbeda dengan yang DER. Kalau yang cash ratio, semakin tinggi angkanya berarti semakin bagus. Entah dia cash-nya besar atau dia liabilitasnya rendah ya. Prinsipnya dia cash-nya semakin mencukupi untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Nah, ini saya urutkan dari yang terbaik sampai yang terburuk. Terbaiknya PWN lagi dengan 128%. Artinya kalau dalam kondisi terdesak, dia bisa menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dengan cash yang dia dimiliki. Nah, sebaliknya kalau yang PPRO ini hanya 7%, jadi sangat tidak memadai. Saya pribadi suka di emiten yang memiliki cash ratio di atas 100%. Nanti akan lebih jelas saya akan jelaskan kenapa saya lebih suka cash ratio dibandingkan rasio yang lain. Yang kedua adalah quick ratio. Jadi kalau tadi cash ratio hanya cash, quick ratio ini dia menambahkan selain cash juga aset yang bisa cepat dicairkan. Makanya namanya quick ya. Contohnya misalnya saham atau tagihan ke customer, itu account receivable itu bisa dianggap sebagai aset yang liquid. Jadi persamaannya sama dengan yang tadi, cuma yang digunakan selain cash juga dengan aset liquid ya. Nah, kembali kita gunakan contoh 5 emiten tadi. Nah, ini saya urutkan ada dari yang terbaik sampai yang terburuk. BSDE, PWON turun kedua, BSDE yang pertama. Sedangkan yang paling bawah adalah Agung Podomoro ya. Yang berikutnya adalah current ratio. Jadi kalau tadi cash ratio hanya cash, quick ratio cash tambah aset yang paling liquid, current ratio ini adalah aset lancar atau current asset ya. Jadi aset yang bisa dicairkan dalam setahun. Jadi selain cash, aset yang liquid juga aset yang lancar. Nah, contohnya yang aset lancar itu inventory misalnya. Jadi yang inventory itu bisa dijual dalam kira-kira setahun. Dari 5 emiten yang tadi, yang untuk contoh, kita lihat current ratio-nya BSDE jadi yang pertama, PWON juga kedua, yang paling bawah adalah Alam Sutra. Nah, tentu ini lihat angkanya dari cash ke quick ke current ratio ini
angkanya semakin lama semakin besar ya, karena memang dibagi dengan masih liabilitas jangka pendek, tapi yang atasnya semakin lama semakin besar. Nah, di situs RTI Co.id, bukan di aplikasi ya, di situsnya kita bisa melihat sejarah 4 rasio finansial ini, DER, cash, quick, dan current ratio. Nah, ini sebagai contoh yang saya gunakan lagi PWON ya. Yang grafik garis ini adalah DER. Dia menggunakan sumbu yang sebelah kanan ya. Ya, kita bisa lihat PWON di 2010 DER-nya tinggi, tapi secara konsisten semakin turun sampai ke 53% di tahun 2019. Nah, tentu dengan wabah COVID ini, saya pikir 2020 akan memburuk ya, karena properti dan real estate ini termasuk yang sektor yang paling terkena dengan COVID ini. Oke, kemudian untuk grafik batangnya itu ada cash, quick, dan current ratio. Nah, yang paling penting adalah cash ratio yang di paling kiri, yang batang warna coklat keemasan ini yang paling penting. Nah, sebagai pembanding kita bisa lihat PPRO. Nah, ini PPRO, kita lihat DER-nya selalu di atas 100%, dan setelah 2017 memburuk ya, sekarang di 200-an, 240%. Nah, yang menarik juga di sini cash ratio-nya selalu rendah, 20%, dan memburuk di 2017 dan selanjutnya itu sangat rendah sekali cash ratio-nya. Walaupun kalau kita lihat quick dan current ratio-nya itu relatif tinggi gitu. Jadi ada perbedaan bandingkan dengan yang tadi PWON, antara cash, quick, dengan current ratio itu tidak terlalu jauh, sedangkan kalau yang ini jauh sekali. Ini juga kalau kita lihat harganya untuk yang PPRO ya, harga sahamnya, kita bisa lihat di 2017 mencapai 367, tapi kemudian turun dan sekarang masuk ke saham yang harganya Rp50, atau yang terkenal dengan saham gocap ya. Nah, ini yang membuat saya lebih suka dengan cash ratio, karena saya pikir cash ratio ini lebih sulit untuk dimanipulasi dibandingkan dengan rasio yang lain, karena di sini kita butuh cash gitu. Dan saya memperhatikan untuk saham-saham yang harganya Rp50 itu punya kesamaan, mereka cash ratio-nya rendah. Bukan pada saat menjadi harga Rp50, karena itu sudah jelas ya kalau sudah Rp50. Tapi sebelum menjadi Rp50 itu, mereka sudah cash ratio-nya rendah. Nah, itu yang menyebabkan saya memprioritaskan cash ratio dibandingkan quick dan current ratio. Nah, yang terakhir adalah EBITDA to interest coverage ratio ya. Ini memang tidak ada di RTI, jadi relatif besaran yang kurang umum, tapi kita bisa dapatkan di iPod ya, iPod Go, di situs iPod Go. Yang pertama EBITDA-nya dulu. EBITDA itu adalah besaran untuk mengukur keuntungan perusahaan. Nah, biasanya memang yang digunakan adalah net profit ya. Cuma ke EBITDA ini perbedaannya, dia tidak memperhitungkan amortisasi, depresiasi, pajak, pembayaran bunga. Ya. Nah, EBITDA ini sering dianggap beberapa pihak sering menganggap EBITDA ini lebih bagus dibandingkan net profit untuk mengukur kinerja suatu emiten, karena pajak, depresiasi, amortisasi itu sering di luar kewenangannya si emiten. Itu EBITDA. Yang kemudian yang kedua, interest expense. Ini adalah biaya yang harus dikeluarkan emiten untuk membayar bunga hutang. Jadi kata kuncinya di sini bunga ya. Nah, saya pikir bagus juga karena memang ada beberapa pinjaman yang walaupun jumlahnya sama tapi bunganya berbeda. Dan bunga ini bisa memang mencekik emiten ya kalau tidak hati-hati. Nah, EBITDA to interest coverage ratio ini adalah EBITDA dibagi dengan interest expense ya. Jadi bisa dilihat di sini sama dengan cash ratio, semakin besar semakin bagus. Kita lihat lagi contoh yang 5 emiten tadi.
Yang terbaik tetap PWON dengan 17, artinya EBITDA-nya 17 kali lipat daripada bunga yang harus dibayarkan ya, biaya untuk bayar bunga. Sedangkan yang terburuk Agung Podomoro ini hanya 1, jadi bunga dengan EBITDA-nya itu sama gitu. Nah, ini mirip dengan cash ratio. Saya perhatikan perusahaan-perusahaan yang tadi kategori saham gocap ini sering bisa dilihat dari interest coverage ratio-nya. Biasanya di 5 ke bawah. Nah, saya pribadi lebih suka yang 10 ke atas ya. Jadi makin besar makin bagus, tapi minimal 10 yang kalau saya pilih. Nah, itu yang 5 rasio finansial yang terkait dengan likuiditas suatu emiten. Dari DER, cash ratio, quick, current ratio, EBITDA to interest coverage ratio. Dari 5 itu, saya memprioritaskan pertama urutannya cash ratio, lalu EBITDA to interest expense, dan terakhir adalah DER. Sedangkan untuk quick dan current ratio ini relatif ya hanya untuk referensi saja, tapi bukan menjadi pertimbangan utama saya. Demikian untuk video berikutnya kita akan bahas untuk yang kriteria yang lain. Ya, terima kasih.